بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Anda memasuki jendela akhirat. Dengar yang beriman di mana saja Anda berada. Terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya, di mana telah disebutkan atau dikabarkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa Dajjal akan mati di tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Maka dari itu, di edisi kita kali ini, kita akan membicarakan tentang turunnya Isa bin Maryam sampai akhirnya beliau membinasakan Dajjal. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, turunnya Nabiullah Isa putra Maryam dari langit adalah termasuk dari tanda kiamat kubro, dan turunnya beliau telah tertulis dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah yang suci. Berikut firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Yakni pendengar, mereka pasti beriman kepada Isa sebelum wafatnya, setelah dia turun dari langit di akhir zaman, hingga agama menjadi satu, yakni agama Islam. Hal itu terjadi setelah mereka mengetahui bahwa Islamlah yang benar dan diridhoi Allah Ta'ala untuk seluruh manusia. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir dari ayat tadi dengan sanad yang sahih, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dan imam-imam tafsir yang lain. Di dalam As-Sahihain dan yang lainnya, dari hadis Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah dekat saatnya di mana Ibnu Maryam turun di antara kalian sebagai hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan harta benda melimpah, sehingga tidak seorang pun yang menerimanya. Dalam riwayat lain, sehingga satu kali sujud lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian mau, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, Ibnu Maryam pasti akan turun sebagai hakim yang adil. Dia pasti menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan onta muda dibiarkan tidak ada yang mengambilnya. Kebencian, permusuhan, dan saling hasad pasti akan lenyap. Dan Isa menawarkan harta kekayaan, tapi tak seorang pun menerimanya. Adapun menurut ijma', maka umat Muhammad SAW telah bersepakat atas turunnya Isa. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini. Ijma' telah tercapai bahwa Isa turun dan berhukum kepada Islam, bukan kepada syariat tersendiri, walaupun dia tetap menjadi nabi. Yang mana pada kesempatan lalu telah kita singgung bahwa dia turun dan sholat sebagai makmum di belakang Al-Mahdi. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada umat ini. Kemudian Isa menerima kepemimpinan dari tangan Al-Mahdi, dan Al-Mahdi menjadi pengikutnya dan membantunya membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Ada yang berkata, Nabiullah Isa dinamakan Al-Masih karena usapan Zakaria kepadanya. Ada juga yang mengatakan karena dia mengusap bumi, yakni memotongnya. Ada juga yang mengatakan karena dia mengusap orang sakit, lalu dia sembuh. Ada yang mengatakan
dari samahah atau kedermawanan. Ada pula yang mengatakan lain dari semua itu. Yang jelas terdapat perbedaan yang besar antara Isa Al-Masih Al-Huda dengan Masih Ad-Dajjal. Nama Al-Masih untuk Isa tertulis dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah yang mulia, dan adapun dari dalil Al-Quran, yakni terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-17, yang artinya, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-171, yang artinya, sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Sedangkan di dalam Sahih Muslim dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Dajjal dalam kondisi demikian, Allah mengutus Al-Masih bin Maryam. Adapun pendengar sifat-sifat Al-Masih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa Isa adalah laki-laki berperawakan sedang, tidak tinggi, tidak pendek, berwajah bulat, berkulit kemerah-merahan, berdada lapang. Orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, antara diriku dengan Isa tidak ada nabi, dan sesungguhnya dia pasti turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia. Sesungguhnya dia berperawakan sedang, putih, kemerah-merahan. Dia turun di antara dua potong baju berwarna kuning-kuningan. Kepalanya seolah-olah menetes walaupun tidak basah. Dia memerangi manusia di atas Islam. Lalu dia mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masanya, Allah menghancurkan semua agama kecuali Islam. Dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat, dan kaum muslimin mensolatkannya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi, dikabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra, dan saya bertemu dengan Isa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-cirinya. Orangnya sedang, berkulit kemerah-merahan, seolah-olah dia habis mandi. Saya melihatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bertemu dengan para nabi. Ternyata Musa. Aku melihat Isa bin Maryam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan malam Isra-nya. Beliau bersabda, saya melihat Isa berperawakan sedang, kemerah-merahan, berambut lurus. Nah, pendengar, ketika fitnah Dajjal semakin menjadi-jadi, kekuasaan dan juga pengaruhnya besar dan kuat. Bahkan kesengsaraan orang-orang beriman semakin besar. Dan bumi yang luas terasa sempit, baik bagi yang mengimaninya maupun yang tidak. Saat itulah Allah menurunkan Isa bin Maryam alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan membenarkan yang benar dan melenyapkan kebatilan. Dia membebaskan syariah Allah di bumi, yaitu syariat Islam, sehingga tercipta hukum yang adil yang diridhoi seluruh manusia. Adapun tempat dan waktu turunnya adalah di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Dan itu terjadi pada waktu fajar di mana kaum muslimin telah mengambil shaf untuk sholat. Imam mereka telah maju, seorang laki-laki soleh, sepertinya Al-Mahdi untuk menjadi imam. Ketika dia mengetahui Isa turun, dia mundur. Dia meminta Isa untuk menjadi imam. Tetapi Isa menolak. Dan akhirnya Al-Mahdi sholat sebagai imam dan Isa sholat sebagai makmum.
sebagai penghormatan kepada umat ini. Pendengar yang budiman, Allah menghendaki Isa bin Maryam turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Maqdis, di mana Dajjal dan Al-Mahdi pun berada di sana. Sebagaimana telah dikabarkan dari Nawas bin Sam'an dalam hadis tentang Dajjal, Rasulullah bersabda, "Lalu Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai 2 potong baju yang dicelup dengan za'faron dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, maka menetes, dan jika mengangkatnya, maka turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya." Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran dengan kemenangan sampai hari kiamat. Lalu Isa bin Maryam turun. Pemimpin mereka berkata, 'Kemarilah, sholatlah untuk kami sebagai imam.' Isa menjawab, 'Tidak. Sesungguhnya sebagian di antara kalian adalah pemimpin sebagian yang lain.' Hal itu sebagai penghormatan Allah kepada umat ini." Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah berkata, "Inilah pendapat yang lebih masyhur tentang tempat turunnya Isa, yaitu di Menara Putih di timur Damaskus. Dan saya telah melihat di sebagian buku bahwa Isa turun di Menara Putih sebelah timur Jami Damaskus. Mungkin inilah yang lebih valid dan bunyi riwayatnya. Maka dia turun di atas Menara Putih yang ada di timur Damaskus." Jadi rawi membuat redaksi sendiri sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan Menara Timur, kecuali menara yang berada di timur Jami Umawi. Dan inilah yang lebih cocok dan lebih sesuai, karena Isa turun pada saat didirikannya sholat. Dan pendengar yang budiman, semua itu terjadi dalam kondisi kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk berperang melawan Dajjal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berperang, mereka mendapatkan barisan, lalu didirikanlah sholat. Maka Isa alaihissalam turun dan memimpin mereka. Ketika musuh Allah melihatnya, dia mencair seperti garam yang mencair bersama air. Seandainya dia dibiarkan, niscaya dia akan lumer sampai dia binasa. Akan tetapi, Allah ingin membunuhnya melalui tangannya. Lalu dia menunjukkan darahnya di tombaknya kepada kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini pendengar kebersamaan kita dalam rubrik Jendela Akhirat, dan nantikan edisi selanjutnya dalam waktu dan rubrik yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.